Lokasi untuk battle fishing kali ini berlanjut menuju ke hulu sungai di Kabupaten Kapuas Hulu. Butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan dari titik camping menuju hulu. Untuk perjalanan menuju hulu sungai, dalam satu perahu diperlukan juru batu yang bertugas untuk memberi navigasi. Juru batu bertugas untuk mengarahkan laju perahu saat berada di kondisi sungai yang surut. Sesekali para peserta harus turun perahu untuk membantu dorong supaya tidak kandas. Nah, ini nih kalau perjalanan ke hulu, ini harus dorong-dorong ini nih kalau udah kandas perahunya. Wah, ini makanya juga kita selalu bawa juru batu kalau kita naik ke hulu. Untungnya di tim bodybuilder ini saya ditemani oleh Hendro. Jadi mendorong kapal pun terasa cukup mudah. Untung ada Bang Hendro nih, bodybuilder, aman kita. Memasuki bagian hulu sungai, aliran air sudah mulai jernih. Sesekali para peserta melemparkan umpan casting ke spot-spot yang potensial. Dan Strike! Mantap Bang Andi! Ayo Bang Andi, ayo Bang Andi! Mantap Bang Andi! sensasi tarikan dari ikan benar-benar membuat candu Strike Back Mania. Perlawanan dari ikan cukup random dan tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya, seekor hampala berhasil saya paksa mendarat untuk menjadi poin tambahan buat tim bodybuilder. Ikan hampala memang menyukai sungai-sungai beraliran deras atau danau yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat berakselerasi dengan kecepatan hingga 40 km per jam ketika berburu atau menghindari bahaya. Lemparan lure Hendro berhasil menarik perhatian dari ikan. Strike, Bang Andi! Weh, strike! Woo! Mantap! Yes, strike! Woo! Mantap. Dari lengkungan joran, sudah dapat diprediksi bahwa tenaga perlawanan ikan cukup besar. Dengan kekuatan ototnya yang cukup besar, tentu tidak sulit bagi partner saya ini untuk menaklukkan perlawanan ikan. Seekor ikan hampala berukuran besar berhasil menambah poin untuk tim bodybuilder. Hampala Macrolepidota cukup populer di kawasan Asia Tenggara, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Ciri khas ikan ini adalah adanya motif hitam atau bulatan hitam pada bagian badan dan ekornya. Mancing mania strike back. Mantap. Sebelum kita lanjutkan battle fishingnya, mari kita kenalan lebih dekat tentang ikan hampala ini secara mendetail. Jujur, saya sangat tertantang untuk membedah dan menggali lebih dalam tentang predator penghuni arus deras ini. Ya, Strike Back Mania, ini dia ikan hampala hasil tangkapan kita hari ini. Ini kurang lebih size 7-8 on lah. Jadi maksimalnya si hampala ini bisa sampai 7-8 kilo. Jadi ini masih size kecil. Dan ini yang menarik nih, hampala ada beberapa tipe ya, ada yang coraknya 1 tompel, ada yang 2 tompel kayak gini, 2 spot, 2 titik. Ini si hampala ini termasuk ikan omnivora nih, jadi dia makan biji-bijian, buah-buahan, dan juga ikan-ikan kecil nih. Nah ini nih mulutnya lebar banget, makanya tadi pakai mino-mino yang besar juga disikat nih sama si hampala nih. Si hampala ini giginya terletak di bagian dalam nih, dekat lambung. Udah mau masuk ke lambung ini ada giginya dia. Nah, ini mungkin fungsinya untuk memecah biji-bijian yang keras-keras itu tuh. Nah ini si hampala ini, dia emang pada umumnya hidup di sungai-sungai yang berarus deras nih. Makanya walaupun dia size-nya kecil gini, tapi tarikannya cukup kuat. Nah, sekarang kita mau belah
Kita bedah bagian dalamnya apa yang menarik. Nah, ini setelah dibelah belum ada organ kelaminnya, belum cukup berkembang, jadi belum bisa dibedain nih ini jantan atau betina. Dan artinya size segini ini belum dewasa kelamin, belum bisa berkembang biak. Dan ini yang menarik, ternyata ukuran gelembung renangnya besar nih. Nah, mungkin ini juga berhubungan sama habitatnya dia yang arus deras, jadi harus berenang yang kuat dia. Nah, ini nih yang tadi saya bilang struktur giginya ada di dekat lambung nih. Ini yang dipakai untuk menghancurkan makanannya nih. Jadi giginya nggak ada di depan, bukan di bibirnya, tapi di dekat lambung, seperti gigi geraham. Bagaimana Strike Back Mania? Jadi menambah ilmu lebih kan tentang ikan hampala ini? Oke, sekian bedah hampala. Mancing Mania Strike Back, mantap. Hari semakin siang, kedua tim akhirnya sepakat untuk istirahat sejenak. Tiba-tiba, Wijayadi berteriak riang memanggil nama saya. Ternyata ia sedang meledek saya karena umpannya disambar oleh ikan. Strike! Sepertinya Wijayadi mau membuat mental saya turun dengan melihat ukuran ikan yang didapatkannya. Mantap! Tangkapan! Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat Iwan dan Wijayadi mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, saya dan Hendro langsung mengambil joran dan mencari posisi yang pas untuk melempar lure. Ini kita lagi istirahat makan siang. Ini kedua tim berhenti dulu. Tapi ini dekat tempat istirahatnya ada potensial ya Bang Hendro ini ya. Ini kita lempar-lempar udah strike terus nih. Sarangnya kayaknya. Itu kalau kami nyebutnya itu lubuk. Lubuknya ikan. Jadi katanya kalau ada tikungan gini ya Bang ya. Iya betul. Ada tempat teduh tuh banyak ikannya di situ. Dan itu ikan predator juga pada kumpul. Umpan saya langsung disambar oleh ikan. Fish on! Strike. Perlawanan ikan sangat mengasyikkan. Saya cukup yakin bahwa yang saya hadapi adalah seekor hampala. Karena karakter tarikannya sama dengan yang sebelumnya. Benar saja, seekor ikan hampala berhasil menambah poin untuk saya. Lagi-lagi, Wijayadi mengganggu untuk menurunkan mental saya. Lah, nggak apa-apa lah adiknya lah ini. Oh, ponakan ya? Hah? Ponakan ya? Tenang, kita buktikan saja siapa yang paling banyak mendapatkan ikan. Mancing Mania Strike Back. Mancing. Mantap. Dalam perjalanan mencari spot memancing, kami bertemu dengan warga yang sedang berada di kebun. Tim petani yang berada di depan kami sudah menepi. Pemilik kebun pun menawarkan untuk menukar ikan segar dengan ikan salai atau ikan asap. Karena sore ini ia akan kembali pulang menuju kampung di hilir. Salai merupakan salah satu metode pengawetan yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Prosesnya yaitu mengasapi ikan hingga kadar air dalam daging ikan berkurang jauh. Proses pengasapan mengandung zat-zat yang memiliki sifat antimikroba sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pada daging. Barter sama ikan hampala. Lumayan buat bekal nih Bang. Oke lah, lanjut kita. Oke. Ayo. Ya. Yuk. Siap Pak? Ya. Ketika sedang mendorong kapal karena kandas, feeling Wijayadi sebagai angler langsung menyala dengan melempar umpan minnow ke salah satu spot. Dalam kondisi kalah, ternyata membuat tim petani langsung tancap gas.
Perlawanan dari ikan begitu sengit, ditambah lagi air yang berarus cukup kencang. Setelah duel sengit, tenaga ikan mulai habis dan menyerah di tangan Wijayadi. Sebagai predator agresif, Hampala memiliki tingkat kecerdasan dan kecermatan tinggi dalam berburu mangsa. Mereka mampu memanfaatkan derasnya arus sungai untuk menyergap mangsanya. Mancing mania strike back. Mantap! Keberuntungan mulai menyapa Iwan. Setelah beberapa kali melempar umpan, akhirnya ikan mau menyambar. Strike Bang Jai. Bang Jai. Iwan yang sudah terbiasa casting dengan tenang berhasil mengalahkan perlawanan ikan. Wow, Hampala berukuran besar. Berhasil menjadi tambahan poin untuk tim petani. Mantap Iwan. Mancing mania strike back. Mantap. Saling kejar poin masih terus berlanjut Strike Back Mania. Saya dan Hendro terus menyusuri aliran sungai dan melempar umpan ke spot-spot potensial. Dan keduanya begitu asik melakukan duel kekuatan. Perlahan tapi pasti, Hendro berhasil menaklukkan ikan. Seekor ikan Hampala berukuran lumayan besar menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap. Semangat Hendro melempar umpan ternyata menular nih Strike Back Mania. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Strike. Wih, mantap banget. Mantap. Pagi hari diawali dengan strike ikan ternyata menghasilkan sensasi yang tak tergambarkan. Inilah yang dinamakan healing. Seekor ikan Hampala berhasil saya naikkan dan menjadi poin tambahan bagi tim bodybuilder. Wih, mancing mania strike back. Mantap. Sebelum hari mulai gelap, sepertinya kami harus segera menemukan tempat untuk ngecamp. Terlebih lagi, kondisi cuaca sudah mulai mendung. Akhirnya kami menemukan lokasi yang ideal. Pertama kita siapkan tenda terpalnya terlebih dahulu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air hujan datang mengguyur. Ya, ini kita lagi set up tenda dulu buat bermalam nanti. Ini katanya tempat ini emang enak buat camping. Ini ada pantainya di sini, kita bisa mandi-mandi, air bersih gampang. Ini tanahnya cukup rata. Nah, jadi kita mau bermalam di sini. Sirkulasi angin cukup baik sehingga dapat meminimalisir nyamuk atau serangga. Setelah tenda terpal terpasang, selanjutnya kami harus menyiapkan alas tidur berupa velvet. Ya, Apa ini dibuat di sini, Bang? kita berbelvet nih kan tidur malam ini. Velvet apa? Velvet. Belvet jadi kayak seperti tandu gitu kan. Jadi Karena- tidur di atasnya nanti kita. Iya. Karung untuk wadah berukuran 50 kg inilah yang nantinya akan menjadi alas tidur utamanya. Dalam satu velvet dibutuhkan setidaknya 2 karung agar lebih nyaman dan aman. Supaya tidak terjatuh, pada bagian atas dan bawah dibuatkan pengunci dari kayu, lalu ikat kuat. Jadilah velvet darurat untuk kami tidur malam ini. Tim petani sedang sibuk membuat tenda yang nyaman untuk kami bermalam. Kalau begitu, saya dan Hendro menyiapkan makan malam saja. Hendro menyiapkan bumbu gulai yang harus dihaluskan terlebih dahulu sebelum ditumis. Untuk bumbu rempahnya, sama seperti membuat gulai pada umumnya. Sambil menunggu Hendro menghaluskan bumbu, saya menyiapkan perapian untuk menumis masakannya. Api sudah siap dan bumbu juga sudah halus. Langsung saja kita tumis. Aduk-aduk tumisan bumbunya hingga aroma harumnya tercium. Kalau bumbu sudah matang, langsung tambahkan santan. Lanjut aduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Kalau sudah mendidih, barulah ikan salainya dimasukkan ke kuah gulai, lalu tunggu sejenak hingga bumbu gulai meresap ke ikan salainya. Ini dia, gulai ikan salainya sudah jadi.
Langsung saja kita santap malam bersama ya, Strike Back Mania. Wah, rasanya memang luar biasa. Bumbu rempah berpadu sempurna dengan gurihnya daging ikan salai. Mancing mania Strike Back. Mantap. Tidak terasa hari berlalu begitu cepat. Battle fishing kali ini kita sudahi saja ya. Battle fishingnya udah selesai ya. Jadi sesuai perjanjian awal nih. Yang menang adalah tim Bodybuilder. Mantap. Kita kalah pesawat. Setelah melakoni battle fishing yang cukup panjang, akhirnya tim bodybuilder lah yang berhasil memenangkan battle fishing kali ini. Untuk tim petani, terima dengan lapang dada ya. Sesampainya di hilir, jangan lupa ya untuk siap-siap menerima hukuman. Ayo bagi tim yang kalah, coba diangkat dulu tuh barang-barang milik tim bodybuilder.